dalam sumber daya manusia di era globalisasi? Nah, di dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Salah satu strategi penting yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia adalah talent management atau manajemen talenta. Konsep ini tidak hanya sekedar proses rekrutmen dan pelatihan, tetapi juga mencakup pendekatan holistik dalam potensi terbaik dari setiap individu di dalam organisasi. Talent management adalah serangkaian proses strategis yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, merekrut, mengembangkan, mempertahankan, dan tentu saja memaksimalkan potensi individu-individu berbakat. Kenapa ini penting? Meeting. Karena individu-individu inilah yang memiliki potensi tinggi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan jangka panjang perusahaan. Talent management mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan tenaga kerja, pengembangan karir, pelatihan, pembelajaran, serta manajemen kinerja. Semua ini dirancang agar karyawan bisa tumbuh dan berkembang bersama organisasi. Dengan pengelolaan talent yang tepat, perusahaan bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga bersaing dan berkembang di tengah dinamika dunia kerja yang terus berubah. Dan adapun tujuan dari talenta manajemen yang pertama meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengembangkan potensi terbaik dari setiap individu. Yang kedua, menyesuaikan talenta yang ada dengan strategi jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, mengurangi turnover dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi. Yang keempat, menyediakan jalur karir yang jelas dan transparan bagi karyawan berpotensi tinggi. Dan yang terakhir, memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan. Pertama, perencanaan talenta. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa depan dan pemetaan terhadap sumber daya yang tersedia. Perusahaan membuat strategi untuk mengisi kesenjangan talenta yang mungkin terjadi. Yang kedua, akuisisi talenta, meliputi rekrutmen, seleksi, dan onboarding karyawan baru. Akuisisi talenta harus fokus pada kualitas dan kesesuaian individu dengan budaya organisasi. Yang ketiga, pengembangan talenta, mencakup pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, rotasi pekerjaan, monitoring, dan coaching untuk membantu karyawan mencapai potensi maksimal. Yang keempat, ada manajemen kinerja, di mana evaluasi berkala terhadap hasil kerja dan kompensasi karyawan yang digunakan untuk memberi umpan balik, menentukan kompensasi, dan perencanaan karir. Nah, yang kelima ada retensi talenta, di mana strategi untuk mempertahankan karyawan kunci melalui program penghargaan, pengakuan, keseimbangan kerja hidup, dan peluang pengembangan karir. Yang keenam, ada perencanaan suksesi untuk menentukan dan mempersiapkan karyawan untuk mengisi posisi strategis di masa depan melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang relevan. Adapun beberapa strategi efektif dalam talent management, antara lain yang pertama, employer branding, yaitu membangun citra positif organisasi untuk menarik talenta terbaik. Yang kedua adalah talent polling, yaitu menyusun database calon karyawan potensial untuk kebutuhan mendesak atau masa depan. Yang ketiga adalah performance based culture, yaitu menciptakan budaya kerja berbasis kinerja untuk memotivasi kontribusi terbaik. Selanjutnya ada career pathing, di mana menyediakan jalur karir yang terstruktur dan menarik untuk pengembangan jangka panjang. Selanjutnya ada teknologi HR, di mana menggunakan sistem informasi sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan talenta secara efisien. Adapun contoh penerapan talent management. Contoh nyata dapat dilihat pada perusahaan multinasional seperti Unilever yang menerapkan program Future Leaders Program. Program ini bertujuan mengidentifikasi mahasiswa atau lulusan baru yang memiliki potensi kepemimpinan. Nah, mereka diberikan rotasi pekerjaan di berbagai divisi dan negara, pelatihan intensif, serta pembinaan langsung dari eksklusif senior. Hasilnya, banyak alumni program ini menjadi pemimpin yang strategis dalam organisasi. Adapun tantangan dalam talent management.
Yang pertama, persaingan mendapatkan talenta terbaik dengan perusahaan lain. Yang kedua, perubahan ekspektasi generasi muda terhadap dunia kerja. Yang ketiga ada keterbatasan anggaran untuk program pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, menyesuaikan program talent management dengan strategi bisnis yang dinamis. Dengan mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik, organisasi dapat lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan produktivitas, dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan mengenai konsep talent management. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum